Saat awal kemunculan dari Innova Reborn tahun 2026, banyak banget yang mengeluhkan hal-hal ini. Seperti AC-nya kenapa masih kayak kompor, Bang? Kemudian kenapa kok belum digital MID-nya, Bang? Kenapa spionnya belum auto retract, Bang? Kenapa belum immobilizer, Bang? Kenapa kok masih pakai kunci belum engine start stop? Itu pertanyaannya selalu muncul baik di TikTok, di Instagram maupun di komentar-komentar YouTube aku. Dan kali ini aku akan bahas tersebut kenapa Toyota masih melakukan hal tersebut di Innova Reborn mereka untuk yang tipe G. Jadi begini guys, Innova Reborn itu selayaknya udah discontinue tahun 2022 lalu kalau nggak salah. Dan digantikan dengan Innova Zenic yang udah lebih modern, udah lebih apa ya, fiturnya udah lebih canggih dan juga bentuknya visualnya udah lebih bagus. Tapi permintaan terhadap Innova Reborn ini masih banyak banget ya. Permintaannya masih banyak banget. Dan akhirnya karena permintaan yang banyak tersebut, dimunculkanlah kembali Innova Reborn ini dengan tipe G diesel saja. Jadi udah nggak ada yang bensin, adanya hanya yang diesel dan tipe G. Dan itu pun penjualannya banyak banget. Dan Innova tipe G ini sebenarnya ditujukan sama siapa sih oleh Toyota? Toyota ini menjual ke siapa tipe G ini? Jadi Innova tipe G ini ditujukan kepada armada-armada, kemudian kepada travel, kepada orang-orang yang ada di daerah, kepada apa ya, fleet kayak gitu ya. Jadi target marketnya udah bukan orang-orang yang menginginkan fitur lagi. Kalau kalian ingin fitur, Toyota udah memberikan segmen sendiri yaitu Innova Zenic, di mana dia lebih upgrade daripada Innova Reborn yang sekarang. Jauh banget upgrade-nya. Dari fiturnya, udah hybrid dan lain-lain. Dan kenapa sih Innova Reborn ini masih dibuat seperti itu? Jadi begini guys, target marketnya udah bukan kita lagi. Target marketnya mereka, Innova ini, udah untuk orang-orang di daerah. Di kampung halamanku, di daerah, itu kalian akan sulit menemukan mobil dengan fitur yang sangat tinggi. Pasti banyak mobil yang masih manual, manual, dan manual. Kenapa? Bayangin aja, kalau kalian beli mobil yang fiturnya sangat canggih dan rusak di sana, itu gak kebayang biaya perbaikannya kayak apa. Kenapa? Dari rumahku aja ya, ke bengkel biasa, bukan bengkel resmi, itu butuh waktu sampai sampai 1,5 jam untuk nyampe ke bengkel tersebut. Kalau aku pengen ke bengkel resmi dari rumahku itu sekitar 2 jam. Bahkan bisa lebih kalau lagi macet. Ya bayangin, kalian butuh waktu 2 jam untuk ke bengkel resmi. Kalian yakin akan ada Toyota yang datang ke sana dengan tepat waktu. Kalau kalian tinggal di Surabaya, kalian ada masalah tentang apa ya, Toyota kalian, pasti ya gercep banget responnya, Auto 2000 lah, kemudian ada Shop and Drive, banyak banget yang bisa bantu. Tapi kalau dari daerah di pelosok itu susah banget buat nyari pertolongan. Apalagi kalian tinggalnya di daerah yang pucuk gunung gitu ya. Nyari sinyal aja susah. Kalian butuh mobil yang durabilitas tinggi di sana. Makanya orang-orang di tempatku itu susah banget diajak untuk ke mobil yang fiturnya lebih tinggi kayak hybrid. Mereka takut nanti merbaikinya ke siapa kayak gitu ya. Jadi kalau semuanya manual, masih rem tangan masih manual, masih pakai otor, kemudian spion masih manual, masih pakai kuncian, itu malah disenangin karena lebih mudah perawatannya. Bengkel manapun itu bisa benerin. Jadi lebih ke durability-nya yang ditertahankan sama Toyota ini. Memang untuk mobil travel pun ya Armada yang sering kemana-mana itu kan nggak boleh rusak. Kalaupun dipakai sama Armada atau Fleet itu ya perusahaannya itu nggak peduli dengan fitur, dia pedulinya dengan durability juga dan kehematan dari maintenance-nya. Jadi itulah yang membuat Toyota masih laku banget Innova Reborn ini meskipun fiturnya udah jadul banget, udah telat 10 tahun menurut aku ya. Mungkin itu. Dengan adanya improvement yang sekarang ini tentu sangat positif karena apa ya, head unitnya udah baru, udah Apple CarPlay dan lain-lain sebagainya. Meskipun lainnya masih sama. Dan karena yang masih sama itulah yang membuat Innova Reborn ini masih laku di daerah dan juga di fleet. Mungkin itu sedikit menjawab. Kalau kalian ada yang nggak setuju, bisa tulis komentar di bawah. Kita diskusi di komentar. Itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.